Kembali ke New York, bab 780. Cuaca di awal Oktober sedikit dingin, tetapi hari ini matahari bersinar terang. Suhunya pas dan sedikit lebih hangat dari biasanya. Cuaca yang begitu hangat, tapi Orila merasa sangat-sangat dingin. Dia menarik seleting jaketnya. Masih tetap belum bisa menghilangkan rasa dingin di telapak kakinya. Orila, aku tahu di sekitar sini ada restoran yang sangat terkenal. Aku mentraktirmu makan ya. Lyota tampaknya sedikit tidak menaruh masalah kecil tadi ke dalam hatinya. Oke, baiklah. Orila langsung menyetujuinya. Meskipun di dalam hatinya masih merasa tidak nyaman. Dia tetap harus makan kenyang. Sama sekali tidak boleh karena seseorang memperlakukan diri sendiri dengan buruk. Pemikiran Orila sangat baik, tetapi melihat meja yang penuh dengan piring, dia sedikit tidak punya nafsu makan. Di dalam otaknya penuh dengan orang itu. Dia pun bertanya-tanya, apakah dirinya telah menemukan Abang Hansel? Orila, kenapa kamu tidak makan? Lyota tidak menjaga image-nya bersendawa dan berkata, apakah kamu marah dengan Kak Miguel? Dia bukan siapa-siapaku. Mengapa aku harus marah padanya? Orila terus berkata dalam hatinya bahwa pria yang begitu acuh tak acuh padanya dan bahkan menggalakinya sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Meskipun dia berkali-kali mengatakan ini pada dirinya sendiri, tapi dia sendiri tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Karena pria itu adalah Abang Hansel yang dia terus rindukan. Orila, baguslah kalau kamu bisa berpikir seperti ini. Lyota mengatakan 2 kalimat dan mulai makan lagi. Tubuhnya kecil, tetapi porsi makanannya itu sangat luar biasa. Yang disebut sebagai gentong makanan. Ponsel Orila di atas meja tiba-tiba berdering. Dia melihatnya ke samping dan telepon dari Yaya, tim penyelamat gempa sewaktu itu. Sejak dia dikirim kembali, dia tidak lagi menghubungi penyelamat itu. Juga dia tidak Yaya untuk apa mencarinya. Kak Yaya, halo? Orila menerima telepon. Babi imut, apakah kamu sekarang sedang sibuk? Suara Yaya datang dari dalam telepon. Tidak, aku sedang menganggur. Tidak tahu harus berbuat apa, kata Orila dengan santai. Apakah ada minat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan rekonstruksi pasca bencana? Tanya Yaya. Oke. Orila tidak memikirkannya dan dia buka mulut langsung menyetujuinya. Dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menenangkan pikirannya dan melihat apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia berkata, kamu tidak bertanya, apa yang perlu dilakukan di daerah bencana? Tanya Yaya. Orila berkata, karena kakak Yaya telah mencariku, itu pasti pekerjaan yang bisa aku lakukan. Apalagi yang harus aku tanyakan. Kamu gadis yang pintar. Tidak heran semua orang akan setiap hari membicarakanmu dan mengatakan ingin berteman denganmu, kata Yaya. Aku sangat senang semua orang begitu merindukanku. Lain kali panggil anak cowok juga untuk makan bersama. Terhadap mereka yang mempunyai kesan baik, Orila juga bersedia berteman dengan semua orang. Baiklah kalau begitu, aku nanti akan mengirim informasi lengkap dan alamat berkumpul ke ponselmu. Tolong kamu periksa kembali dan beri aku balasan. Baiklah kak. Orila pun menutup telepon dan segera menerima informasi yang dikirim Yaya tentang pekerjaan rekonstruksi di daerah bencana.
Dalam rekonstruksi daerah bencana, negara telah menginvestasikan banyak tenaga dan material. Tetapi masalah yang paling mendesak adalah pendidikan. Dalam gempa bumi ini, banyak sekolah ambruk dan banyak guru meninggal dan cedera. Tetapi pelajaran anak-anak tidak dapat tertinggal, sehingga mereka dan yang lainnya secara otomatis membentuk tim pengajar. Setelah Orila melihatnya, tanpa ragu bergabung dengan pekerjaan rekonstruksi pasca bencana kali ini. Setelah berpisah dengan Lyota, Orila tidak menunda sedetik pun. Segera pulang dengan gampang berkemas dan pergi dengan peralatan yang diperlukan. Baru saja membuka pintu, Sebastian di samping pintu menatapnya. Dia menyapunya dari atas ke bawah. Mau keluar? Orila tidak menatap matanya, menoleh dan ingin pergi. Kemana aku pergi? Apa hubungannya denganmu? Sebastian mengejar 2 langkah. Aku akan mengantarmu. Orila mundur 2 langkah. Tidak perlu diantar olehmu. Aku bisa naik taksi sendiri. Sebastian mengangkat alis dan merebut koper kecil di tangannya. Dia mengambil langkah duluan masuk ke dalam lift. Dengan mimik wajah, jika tidak membiarkanku mengantar, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebastian. Orila dengan kesal menggertakkan giginya. Orang ini semakin lama semakin kepo. Untuk apa setiap hari mengikutinya? Apakah dia tidak sibuk dengan urusan kantor? Dulu ketika berada di New York, dia setiap hari sibuk, tidak kelihatan batang hidungnya. Kenapa sampai di Atmajaya sendirian tidak bekerja? Dan masih begitu sibuk? Jangan-jangan dulu selalu untuk menunjukkannya kepada ayah dan ibu. Mau pergi tidak? Sebastian membuang 3 kata. Mengapa aku tidak pergi? Apakah lift itu milikmu? Orila tidak bisa menyalahkannya, tidak bisa merebutnya. Kemudian memikirkan tentang hal itu. Ada dia menjadi supir masih bisa menghemat uang taksi. Juga ada orang yang bantu mengangkat koper. Apa buruknya? Setelah naik mobil, Sebastian langsung membuka aplikasi navigasi. Tujuannya adalah stasiun di mana Orila akan berkumpul. Dia terkejut berkata, "Bagaimana kamu tahu kemana aku ingin pergi?" Sebastian membuka navigasi dan menyalakan mobil. Tidak hanya aku yang tahu, Abang Hansel yang selama ini kamu rindukan pun tahu. Aku tidak ingin dia tahu, kata Orila dengan cemberut. Apakah karena setiap langkahnya berada dalam kendali Abang Hansel? Jadi dia berpikir bahwa dia telah memakannya. Kemudian dia bersikap ababil padanya. Dia selalu tahu bahwa dia telah mengirim seseorang untuk mengikutinya. Berpikir bahwa dia juga memikirkan keselamatannya dan berpura-pura tidak tahu. Sebastian bertanya, "Benar-benar tidak mau?" Orila dengan marah berkata, "Apakah ada yang palsu?" Baiklah, kalau begitu duduk dengan baik. Aku memastikan bahwa dia tidak akan menemukanmu dalam waktu singkat. Sebastian tertawa kecil, menginjak pedal gas. Mobil melesat keluar seperti seutas anak panah. Orila baru saja mengikat sabuk pengaman. "Kamu membawaku pergi kemana?" "Bandara," ucap Sebastian. "Siapa bilang aku ingin kembali ke New York?" Orila hanya marah, tetapi dia tidak benar-benar berpikir ingin meninggalkan kota A. Jika dia pergi sekarang, Abang Hansel harusnya bisa sedih. Dia akan sangat kecewa dengannya. Maka dia dan Abang Hansel mungkin tidak ada punya waktu kesempatan sedikit pun.
Dia masih menunggu Abang Hansel suatu hari mengenalinya dan di depan kamera mengumumkan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa dia adalah kekasihnya. Sebastian berkata, "Siapa yang bilang aku ingin mengirimmu kembali ke New York? Kalau begitu, untuk apa membawaku ke bandara?" tanya Orilla. Sebastian berkata, "Bukannya kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin si Miguel dapat menemukanmu? Aku akan membantumu." "Kalau begitu, terima kasih," kata Orilla. Dia tahu bahwa Sebastian memiliki kemampuan ini untuk membiarkan orang-orang yang mengikutinya berpikir dia akan kembali ke New York. "Tidak perlu berterima kasih. Miguel tidak akan dapat menemukanmu. Sejalan dengan hatiku, aku bukan membantumu." Ya, dia mengakui bahwa membiarkan Miguel tidak dapat menemukan Orilla. Dia ada kepentingan pribadi. Anak itu, apa kualifikasi untuk mengambil anak emas keluarga mereka? Setelah mencuri, dia berani membuatnya sedih. Jangan mengatakan orang tua mereka tidak setuju. Dia, Sebastian, orang pertama yang tidak setuju. "Tuan Presiden, berita dari orang yang mengikuti Nona Orilla. Baru saja Nona Orilla telah kembali ke New York." Rick bergegas untuk melaporkan, gugup mengalirkan keringat dingin. "Apa?" Mata Miguel menyapu, hampir menggertakkan gigi dan berkata, "Kamu katakan sekali lagi." "Nona Orilla kembali ke New York." Rick dengan berani berkata dan menyerahkan barang bukti dari bandara ke tangan Miguel. Ini adalah catatan keluar imigrasi dan boardingnya, 100% benar. Dia kembali ke New York. Miguel memegang dokumen itu erat-erat. Tangannya mengepal 5 jari dan memucat. Tiba-tiba, dadanya seperti tertekan batu besar, membuat dia beberapa kali tidak dapat bernapas. Dia dengan mudah menyerah begitu saja.